Tunggu dulu, tambah lagi satu guys. Saya mau tambah lagi. Orang buta, orang kusta, banyak kan mengusir roh-roh jahat yang ada di babi-babi, gitu kan? bener. Banyak sekali yang Yesus lakukan saat itu. Ini lebih parah lagi nih guys. Katanya Yesus mengusir roh-roh jahat, setan-setan, iblis-iblis dari babi. Diusir dari babi kemana? Untuk apa lagi usir setan dari babi? Emang babi mau diapain? Mau dipotong, mau disate? Kenapa harus diusir setannya? Kan ini konyol guys. Di Alkitab pun tidak pernah dikatakan bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan dari babi. Coba cari dalam Alkitab, ada nggak? Nggak mungkin Tuhan Yesus pergi lalu lihat babi. Pergi kau, setan dari babi itu. Pergi ke sana. Babi, keluarkan setan dari dirimu. Setan keluar dari babi. Ngapain? Kurang kerja gitu loh. Nggak pernah Yesus mengeluarkan setan dari babi. Mari kita akan cek buktinya. Sebenarnya dikeluarkan setannya dari mana? Dalam Matius 8 ayat 30-31 dikatakan, tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Jadi ada babi lagi cari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya. Setan itu meminta kepada Yesus supaya jika engkau mengusir kami, diusir dari mana? Dari tubuh manusia yang akan diselamatkan oleh Yesus. Karena manusia itu dirasuki setan yang banyak banget dalam tubuhnya. Lalu setan ini bilang, usir kami, suruh kami pindah ke dalam kawanan babi. Jadi dipindahkan, diusir dari manusianya menuju babi. Bukan dari babi menuju manusia. Ingat ya, Tuhan Yesus mengusir setan yang merasuki manusia pada waktu itu. Lalu dipindahkan setan itu kepada babi. Dan kemudian babi itu terjun ke jurang dan mati semua. Dari sini jelaslah pengetahuan ibu mualaf ini sebenarnya nggak ada sama sekali, nol. Nol banget. Sehingga kalaupun dia pindah agama dan meninggalkan iman sebelumnya, ya memang karena dia tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan. Bahkan diusirnya setan menuju babi pun dia pikir keluar dari babi gitu. 11-12 sama mualaf channel lah yang pernah bilang katanya Yesus benci babi karena mengusir setan ke babi. Padahal itu kan permintaan setan, berarti setan dong yang benci babi. Hal yang sangat-sangat ngarang bebas, hal yang sangat sesuka hatinya. Berusaha untuk menjelekkan Kristen, menjelekkan Yesus. Padahal dia sendiri tidak tahu apa yang diucapkan. Keliru. Kita langsung cek aja videonya. Bahkan PSK pun juga dimaafkan, Ya, diampuni betul. kan gitu ya. Ya, jadi banyak lalu melipat gandakan yang 5 roti dan 2 ikan. Ya itu kan 100 skala minggu ya Mbak ya. Itu masa lalu. 5 roti dan 2 ikan menjadi beribu-ribu, bahkan sisa 12 bakul. Ya, Masya Allah. Katanya di situ ibu ini mengatakan bahwa PSK pun diampuni. Ya betul, pengampunan Tuhan lebih luar biasa dari apapun itu. Ketika ada orang berdosa, Tuhan pasti mengampuni. Tapi sebenarnya ungkapan PSK ini kurang tepat. Saya nggak tahu kenapa ibu ini suka-suka yang PSK begini. Saya nggak ngerti lah, itu urusan dia. Tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi. Kita cek ya. Dalam Yohanes 8 ayat 2-3, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi perempuan itu berbuat zina, kedapatan berbuat zina, dia bukan PSK. Ya bisa jadi memang statusnya seperti itu, tapi itu tidak dijelaskan di dalam sini. Dia mohon dengan sangat ibu-ibu kalau nggak tahu apa-apa tutup mulut. Jangan ngomong banyak, ujung-ujungnya mempermalukan diri sendiri dengan ketidaktahuan Anda. Silakan Anda pindah ke sebelah, silakan imani sungguh-sungguh kitab Anda, nabi Anda, Tuhan Anda. Nggak usah lah jelek-jelekin sang mantan yang ujung-ujungnya Anda nggak ngerti. Banyak lalu melipat gandakan yang 5 roti dan 2 ikan. Ya itu kan 100 skala minggu ya Mbak ya. Itu masa lalu. 5 roti dan 2 ikan menjadi beribu-ribu, bahkan sisa 12 bakul. Ya, Masya Allah. 5 roti dan 2 ikan. Mbak-mbak cengengesan, ngejek Kristen padahal nggak ngerti apa-apa. 5 roti dan 2 ikan itu mujizat Tuhan yang luar biasa yang pernah dia lakukan, yang Yesus lakukan.
Dan ini bentuk kasih Tuhan Yesus pada orang yang kelaparan. Tapi berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan dengan kebenaran yang sejati dalam Yesus Kristus. Saya sangat sedih dan disayangkan Anda keluar dari agama Anda yang sebelumnya, karena sebenarnya Anda tidak mengerti apa-apa tentang agama yang sebelumnya. Sangat disayangkan Anda tidak belajar baik-baik di dalam kekristenan. Dengan melihat beberapa hal ini, masihkah Anda percaya dia orang Kristen dulunya? Masihkah Anda percaya dengan klaim-klaimnya yang dia mengatakan dirinya dulu aktivis, dirinya dulu seorang yang sangat-sangat rajin di gereja, hidupnya gereja, sekolah, dan rumah seperti yang dikatakan berikut ini? Awalnya gitu ya. Awalnya. Kayak dulu, jadi sebelum masuk Islam, saya dulu beragama non-muslim. Maksudnya dalam arti sebelumnya itu istilahnya apa ya, saya adalah seorang istilahnya aktivis juga di gereja. Bilangnya apa ya? Oh, di gereja nggak apa ya? Di gereja. Ya, kan saya agak susah. Leader tuh ya, apa yang untuk kita nyanyi-nyanyi tuh? Worship leader. Worship song leader kan? Ya, di gereja seperti itu. Nah, Percayakah Anda dia aktivis gereja dengan pengetahuan Alkitabnya yang sedang kali itu? dan juga di gereja saya dulu, saya juga cukup aktif dalam kegiatan yang mengajak orang-orang untuk masuk dalam kepercayaan saya sebelumnya, gitu. Karena memang yang namanya kita beragama gitu, kita meyakini dan percaya bahwa kepercayaan kita adalah memang kepercayaan yang paling benar, dan pengen membagikan kepercayaan ini pada orang-orang supaya istilahnya keselamatan, gitu kan? Bener sama. Betul. Karena namanya iman. Karena dulu saya percaya bahwa iman itu akan iman pada hari akhir, itu kan pasti ada iman pada masuk surga, masuk neraka, saya percaya itu. Masihkah Anda percaya dia mantan Kristen yang mana keselamatan katanya beriman pada hari akhir dan beriman pada hari masuk surga dan masuk neraka? Keselamatan dalam Yesus, bukan karena percaya akan adanya hari akhir. Semua agama percaya akan ada hari akhir. Tetapi dalam kekristenan, orang yang selamat itu mereka yang percaya kepada Yesus, bukan kepada hari akhir, bukan percaya karena adanya surga dan neraka. Percayakah Anda di Kristen? Percayakah dia itu dulu mantan Kristen dan Anda terinspirasi dengan dirinya? Makanya saya dulu seorang aktivis yang di gereja itu, jadi pagi ke kantor, bahkan ketika saya SMA, ketika sekolah itu aktivitasnya paling cuma rumah, sekolah, gereja. Itu aja. Kalau pas kantor gitu ya, rumah, kantor, gereja, udah situ aja. Jadi misalnya dari pagi ke kantor, ke gereja, sampai jam 11 malam, jam 1 malam, itu mempersiapkan acara-acara yang memang dikhususkan untuk menarik orang-orang untuk memeluk kepercayaan saya yang lama. Dengar apa yang dikatakan ini, saya hanya bisa senyum-senyum, tidak percaya saja. Nggak mungkin lah itu. Tiap hari rumah, kantor, gereja, sekolah, tiap hari gereja tapi tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Dulu ngapain aja? Belajar apa di dalam Kristen gitu loh. Ya, apalagi sampai jam 11 malam, jam 1 malam di gereja. Nah, oke, itu saja yang saya bisa bagikan. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita juga ya, bahwa kita hidup sudah ada tepat dalam kebenaran. Nggak perlu saya ngajarkan yang tipu-tipu, yang bohong-bohong. Anda cari sendiri dalam Alkitab, kebenaran sudah gamblang dan jelas di situ. Karena Yesus sang kebenaran sejati. Dia adalah Allah yang datang ke dunia membawa kebenaran yang dinyatakan pada setiap manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. God be with you.